Kebakaran menghanguskan 8 rumah dinas TNI Angkatan Darat di Kompleks Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur. Akibat peristiwa itu, lalu lintas di sekitar lokasi kejadian macet dan sempat ditutup total. Api membakar 8 rumah di Kompleks Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jawa Timur pagi tadi. Warga panik karena kobaran api kian membumbung tinggi. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Dalam waktu 1 jam, api pun berhasil dipadamkan. Tugas dari TNI Angkatan Darat dan Dinas Perhubungan ikut berjaga di lokasi kejadian. Ini sementara yang dilaporkan itu ada 10 rumah, termasuk terdampak rumah warga yang ada di belakang, di luar asrama. Nah, cuman itu masih belum dirinci, ada yang bentuknya kantor seperti ini kantor, bukan rumah, tapi juga terimbas juga. Akibat peristiwa ini, lalu lintas di Jalan Hayam Wuruk, Surabaya ditutup. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Pos Koramil di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Maibrat, Papua Barat diserang kelompok kriminal bersenjata dini hari tadi. 4 prajurit gugur dalam peristiwa ini. Empat prajurit TNI gugur dalam penyerangan yang dilakukan sekelompok kriminal bersenjata di Distrik Afiat Selatan. Mereka adalah Serda Amrosius, Praka Dirham, Pratuzul Ansari, dan Letu CHB Dirman. Selain itu, 2 orang terluka dan 5 lain yang selamat. Pratu Iqbal yang sebelumnya dinyatakan hilang diketahui sempat menyelamatkan diri ke hutan dan ditemukan dalam kondisi selamat. Kemudian langkah-langkah Kodam, ya saya selaku Panglima Kodam Kodam Kaswari ini, yang pertama saya telah memerintahkan kepada Danpol Ops Korem 181 prajurit pertama untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya, saya sampaikan kalau dia berani buka meja, kita harus hancurkan meja itu. Ya, saya sampaikan itu. Penyerangan diduga dilakukan 30 orang menggunakan senjata tajam. 2 peleton TNI Angkatan Darat dan polisi kini masih mengejar para pelaku. Ya, lalu bagaimana situasi terkini di Papua? Sudah terhubung dengan kontributor iNews di Manokwari, Matias Reyan. Matias, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, baik. April dan pemirsa, dapat saya laporkan bahwa perkembangan terbaru dari kasus penyerangan Pos Koramil di Maibrat. Saat ini 1 dari terduga pelaku pimpinan Antek Paten sudah diamankan dan saat ini sedang dilakukan interogasi kepada yang bersangkutan. April. Baik, lalu seperti apa korban luka dan juga selamat saat ini? Sesuai keterangan dari Pangdam 18 Kaswari, Majen TNI Sinyaman Cantiasa, siang tadi, keempat korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi tadi dan sudah tiba di rumah sakit dan sementara korban yang mengalami luka juga demikian sudah dibawa ke rumah sakit dan saat ini sedang dalam perawatan. Baik, pasca penyerangan oleh KKB ini seperti apa pengamanan di sana? Saat ini juga TNI sudah mengerahkan personil sekitar 2 peleton untuk melakukan pengamanan baik di TKP maupun melakukan sebagian diantaranya melakukan pengajaran untuk menyisir kelompok penyerangan. Baik, dari kelompok yang menyerang ini apakah sudah ada fakta-fakta baru yang ditemukan? Sejauh ini dari informasi yang kami terima, yang kami dapat, baru 1 terduga pelaku yang sudah berhasil diamankan. Baru 1 yang berhasil diamankan? Iya. Baik, oke, terima kasih Matias Reyan sudah melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat malam. Pemirsa, seorang bandar narkoba ditangkap polisi usai mengkonsumsi sabu. Polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram dari tangan pelaku. Tim Resdik Polres Bungo Jambi membekuk seorang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Simpang Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo Jambi. Pelaku diamankan atas informasi masyarakat yang resah karena ulah pelaku kerap melakukan transaksi narkoba di daerahnya.
Petugas mengamankan barang bukti berupa plastik klip berisi sabu seberat 0,34 gram dan satu telepon genggam. Berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang di situ di dalamnya sering terjadi transaksi atau pemakaian narkoba. Dihadapi rumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi sipil satu orang. Itu terdapat satu buah klip plastik bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 gram. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terjerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ya, pemirsa, siang tadi komika Coki Pardede ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Kota menggerebek kediaman komika Reza alias Coki Pardede di daerah Cisauk, Tangerang, Banten. Coki ditangkap bersama satu orang lainnya yang diduga sebagai penyuplai sabu. Coki ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dalam penggerebekan, polisi menyita barang bukti antara lain alat suntik serta narkoba jenis sabu. Saat ditangkap, Coki Pardede diduga masih dalam pengaruh sabu. Ya, lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Sudah ada rekan Sukron. Sukron, seperti apa update terbaru dari kasus tertangkapnya Coki Pardede terjerat narkoba ini? Ya, April dan pemirsa, saat ini saya berada di Selasar ruang penyidik Sat Narkoba Polres Metro Tangerang Kota. Kemarin malam, Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang Kota menangkap komedian Reza Pardede atau yang biasa disapa Coki Pardede bersama penyuplainya yakni Willy April. Baik, apa bukti-bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian? Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu beserta alat hisapnya. Namun saat kami konfirmasi sore tadi, Kasat Narkoba belum memberikan kepastian berapa banyak barang bukti yang diamankan saat penggeledahan di rumah komika Coki Pardede di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. April, seperti itu. Baik, Sukron, seperti apa polisi dapat menguak adanya konsumsi narkoba di rumah Coki Pardede? Petugas memang sudah melakukan operasi penyelidikan memang sejak lama. Memang sebelum Coki Pardede juga sempat ada komika yang tertangkap juga. Mungkin karena kami juga belum, tadi kita konfirmasi ke Kasat Narkoba cuma memberikan gambaran normatif, belum sedetail seperti apa penangkapannya, berawal dari mana Coki Pardede itu ditangkap. Kami menduga analisa kami bahwa mungkin ini satu jaringan dengan komika yang sebelumnya tertangkap juga, April. Baik. Seperti itu. Tadi ketika ditangkap, Coki diamankan sendirian atau ada pelaku lain? Ya, Coki diamankan sendirian di rumahnya di kawasan Cisauk. Dari hasil penggerbekan tersebut melakukan pengembangan, akhirnya polisi menangkap penyuplai atau bandar yang biasa menyuplai narkoba ke Coki di salah satu apartemen di kawasan Ciledug, seperti itu, April. Bandar yang berinisial W ini apa juga sudah diamankan? Sudah. Sekarang saat ini polisi sedang memeriksa 2 tersangka, yakni Coki Pardede dan Willy yang merupakan penyuplai narkoba jenis sabu ke Coki, seperti itu, April. Baik, sempat beredar kabar bahwa Coki ditangkap dalam kondisi mengkonsumsi narkoba. Lalu seperti apa keadaan Coki saat ini? Sudah ada informasi? Saat ini Coki dan Willy sedang menjalani pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Kota Tangerang untuk melakukan tes urin. Setelah itu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara detail. Rencananya Polres Metro Tangerang Kota besok akan melakukan jumpa pers dan menghadirkan 2 tersangka beserta barang bukti. Seperti itu, April. Baik, terima kasih Sukron melaporkan langsung dari Tangerang, Banten.